Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Astuti, NPM 210510043, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Terdapat contoh isu perusahaan yang berhubungan dengan ekonomi manajerial. Di sini saya mengambil perusahaan Tupperware. Pasti sudah tidak asing kan mendengar Tupperware? Tupperware ini dapat didefinisikan sebagai nama merek peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik. Penggunaan Tupperware ini terbilang sangat efisien sebagai wadah penyimpanan, penyajian, dan beberapa alat dapur. Selain itu, Tupperware juga dapat menyimpan makanan berhari-hari tanpa bau, bahkan dapat diletakkan di kulkas ataupun microwave. Nah, angka penjualan Tupperware ini di Indonesia bisa mencapai 200 juta US dollar atau setara dengan 2,9 triliun. Adapun sejarah singkat dari perusahaan Tupperware yang pertama kali dicetuskan pada tahun 1946 oleh Earl Tupper. Saat itu Tupperware masih bergabung dengan perusahaan yang bergerak di bidang inovasi dan riset. Tupper pada saat itu masih berusia 21 tahun dan berhasil menemukan metode untuk memurnikan ampas bahan dasar pembuat plastik atau biji hitam polyethylene. Nah, melalui eksperimennya, Earl Tupper ini berinisiasi untuk membuat wadah plastik dengan kualitas yang bagus, tidak bau, fleksibel, dan kedap udara. Alhasil, lahirlah Tupperware, wadah plastik dengan ciri khas tutupnya yang dikenal dengan sebutan barfing seal, yang merupakan ciri khusus dari produk plastik tersebut. Meski terbilang berhasil menciptakan kualitas plastik yang baik, namun kala itu tidak banyak yang tertarik dengan produk Tupperware ini. Sampai akhirnya, Tupper dibantu oleh Brownie West, seorang agent yang bekerja di perusahaan bernama Stanley Ham Product. Brownie melihat potensi Tupperware dan mulai menjalankan visi produk tersebut ke beberapa klien. Dari sinilah kemudian lahir istilah Tupperware Party. Nah, Tupperware Party ini merupakan strategi penjualan langsung yang dilakukan dalam sebuah pesta. Tupperware Party pertama kali diadakan pada tahun 1949. Kala itu Brownie menjajah produk Tupperware kepada rekan-rekannya. Hingga pada tahun 1951, Tupperware ditarik dari toko-toko dan mulai dijual secara eksklusif melalui pesta yang digelar oleh Brownie. Adapun perkembangan bisnis Tupperware, yang pertama, persebaran pasar ke Eropa. Nah, sukses dengan pasar di Amerika, Tupperware ini kemudian mulai menjarah ke Inggris dan Eropa, masih menggunakan strategi penjualan yang sama. Pada tahun 1960, Tupperware ini menggelar pesta di rumah Millavon, Weybridge, Inggris. Nah, setelah itu, Tupperware mulai menyebar ke Eropa meski sukses mengepakkan marketnya. Tupperware ini sempat mengalami krisis dan operasinya dan ditutup di Inggris pada tahun 2003 lantaran kekecewaan para pengguna terhadap metode penjualan langsung produk. Nah, yang kedua, akuisisi bisnis Tupperware. Pada tahun 1958, perusahaan Rexall membeli saham Tupperware untuk pertama kalinya. Kemudian, perusahaan tersebut berganti nama menjadi Dietz Industries. Tidak lama setelahnya, Dietz melakukan kerjasama bersama perusahaan Cripco dan membentuk perusahaan Dietz and Krebs. Akibat pecahnya kedua perusahaan tersebut, Tupperware diakuisisi oleh Illinois Toolworks pada tahun 1996. Saat ini Tupperware berdiri dengan perusahaan sendiri yang diberi nama Tupperware Brand Corporation. Selain bergerak di bidang peralatan rumah tangga, Tupperware juga memprakarsai 5 merek produk kecantikan dan perawatan pribadi, yakni Evroy, Salon, Tile and Nature Care, Nomoratix, and Nuvo. Nah, pada saat ini Tupperware dikabarkan terancam bangkrut. Nah, perusahaan yang sudah berdiri selama 77 tahun ini mengalami kondisi keuangan yang terpuruk. Menurut akumulasi selama 1 tahun terakhir, saham Tupperware menurun hingga angka 90%. Walaupun begitu, perusahaan ini sedang melakukan diskusi untuk mendapatkan pembiayaan baru demi bisa beroperasi. Sayangnya, pihak Tupperware mengakui jika kas yang dimiliki tidak dapat mewujudkan ide tersebut. Untuk itu, demi mencari pembiayaan, Tupperware akan mempertimbangkan opsi seperti memberhentikan karyawan atau PHK. Nah, adapun alasan kenapa sih Tupperware ini terancam bangkrut?
Ada 4 yang menyebabkan bangkrutnya perusahaan Tupperware ini. Yang pertama, kurangnya inovasi produk. Dari segi desain dan harga, itu gak masuk di marketnya saat ini. Karena market sekarang lebih mementingkan harga murah dan estetikanya. Yang kedua, kurangnya promosi kepada kalangan anak muda. Desain Tupperware yang kurang bervariatif, yang gitu-gitu saja, dan promosinya yang gak gencar-gencar gitu di media sosial. Yang ketiga, kurangnya beradaptasi. Di saat tren sedang naik, bisa dibilang Tupperware ini kurang berinovasi, kurang beradaptasi, tidak memanfaatkan momen yang baik ini. Yang keempat, produknya sangat awet. Dengan keawetannya, konsumen jarang membeli produk Tupperware ini. Nah, adapun produk pesaing daripada Tupperware ini yaitu salah satunya perusahaan Twin Tulipware yang berdiri sejak 2002 di Bandung. Produk ini merupakan wadah yang terkenal dengan ikon gambar bunga tulip yang memiliki warna sedikit dibandingkan Tupperware, tapi beberapa pilihan warnanya sangat menarik dan cerah. Nah, warna dari wadah Twin Tulipware ini tidak mudah berubah, walau sering dipakai untuk menyimpan makanan panas atau dicuci juga. Ketebalan dari Twin Tulipware lebih tebal dan sedikit lebih berat dibandingkan dengan Tupperware. Dengan bahan yang digunakan tidak cukup tebal sehingga ringan dibawa. Untuk harga sedikit lebih mahal dibandingkan dengan Tupperware. Nah, di sini gambar produk Tupperware dan Twin Tulipware bisa dilihat ya perbandingannya, mana Tupperware, mana Twin Tulipware. Dilihat dari gambar tersebut bahwa Tupperware dan Tulipware ini memiliki desain yang sama, tetapi di ketebalannya ini yang berbeda. Nah, setelah itu apa sih kaitannya dengan pengambilan keputusan ekonomi manajerial? Tupperware ini berada dalam posisi genting secara finansial karena berjuang untuk meningkatkan penjualan. Di sisi lain, aset perusahaan juga cenderung kecil, sehingga perusahaan tidak memiliki banyak kapasitas untuk mengumpulkan uang. Imbasnya, perusahaan Tupperware ini berencana mengambil keputusan dengan melakukan PHK terhadap karyawannya untuk meminimalisir terjadinya kebangkrutan. Nah, dari beberapa penjelasan yang saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan Tupperware merupakan produk yang berkualitas terbaik, tidak mengandung zat kimia beracun, aman, dengan kemasan eksklusif, dan telah cukup kuat menempel di mata masyarakat Indonesia. Tetapi perusahaan Tupperware ini tidak bisa berkembang dengan alasan kurangnya inovasi produk, kurangnya promosi kepada kalangan anak muda, dan kurangnya beradaptasi sehingga mengakibatkan penurunan penjualan yang melonjak. Tupperware mengambil keputusan dengan melakukan PHK terhadap karyawannya. Adapun saran saya terhadap perusahaan Tupperware, bahwa perusahaan Tupperware ini harus bisa berinovasi lebih tinggi dengan cara membuat tampilan yang lebih menarik, apalagi di kalangan anak muda sesuai perkembangan zaman, serta melakukan promosi yang lebih menarik. Selain itu, harus bisa mengatur daripada keuangan perusahaan untuk mengantisipasi terjadinya ancaman bangkrut di masa yang akan mendatang. Nah, ini merupakan sumber referensi saya yang diambil dari website yang sudah saya cantumkan di atas. Alhamdulillah, presentasi kali ini sudah selesai dilaksanakan dan kurang lebihnya mohon dimaafkan, dengan harapan apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.